Halo peserta mata kuliah seminar masalah komunikasi. Hari ini kita akan mempelajari comparative research methods ya. Em, Materi pertemuan kedua. Langsung saja. Oke, ini ada daftar konten table of contents-nya. Introduction, foundations, seleksi kasus dan desain penelitian. Terakhir ada contoh penelitian. Oke, desain komparatif mempelajari dua kasus yang kontras. Oke, desain komparatif mempelajari dua kasus yang kontras menggunakan metode yang kurang lebih identik. Kita dapat memahami fenomena sosial dengan lebih baik ketika mereka dibandingkan dalam kaitannya dengan dua atau lebih kasus atau situasi yang sangat berbeda. Nah, mungkin nanti juga akan dikasih contoh ya terkait kasus gitu ya yang kontras itu seperti apa, fenomena sosial uh, yang bisa masuk ke dalam desain komparatif seperti apa. Lalu desain komparatif dapat diwujudkan dalam konteks penelitian kuantitatif atau kualitatif. Iya, mungkin ada anggapan bahwa desain komparatif ini cenderung ya mengarahnya ke penelitian kuantitatif, padahal bisa saja penelitian kualitatif menggunakan desain komparatif. Nah, desain komparatif yang diterapkan dalam kaitannya dengan pendekatan kualitatif, contohnya adalah studi multikasus. Jadi, misalkan Anda melakukan penelitian terkait dengan hierarki pengaruh media. Anda kemudian memilih stasiun televisi, MNC misalkan, MNC TV, lalu Anda juga meneliti stasiun televisi lain, misalnya SCTV, ketiga misalnya Trans 7 gitu ya. Nah, itu kan multi kasus, artinya ada banyak kasus. Anda tidak hanya membandingkan dua stasiun televisi, bisa tiga bahkan bisa empat. Gitu. Nah, kemudian Anda memilih teori yang memang induktif gitu ya. Artinya bisa dipakai dengan pendekatan kualitatif. Maka itu contoh ya, contoh dari desain komparatif yang diwujudkan dalam konteks kualitatif. Nah, penelitian komparatif tidak boleh diperlakukan semata-mata berkaitan dengan perbandingan antar negara. Logika perbandingan dapat diterapkan pada berbagai situasi. Nah, jadi kalau kita melihat dari sejarahnya, desain komparatif memang muncul untuk membandingkan dua atau lebih negara gitu, misalnya sistem politik atau sistem demokrasi, lalu ada mungkin bagaimana struktur media di antara dua negara, tetapi bukan dua negara yang jauh gitu ya, maksudnya klasifikasinya terlalu jauh, artinya masih ada kemiripan, misalnya dua negara di Eropa Barat ya, atau dua negara di Asia Tenggara, atau iya dua negara di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar, misalkan Malaysia dan Indonesia gitu, artinya ada satu persamaan di situ juga. Itu contohnya gitu. Jadi awalnya seperti itu, tapi bisa juga tadi kan saya contohkan, bisa saja misalnya Anda membandingkan media, Anda membandingkan framing berita gitu, itu bisa saja. Jadi konteksnya tidak sempit ya, hanya membandingkan dua negara atau lebih. Dalam hal masalah reliabilitas, validitas, replikasi, dan generalisasi, studi perbandingan tidak berbeda dari desain cross seksional gitu ya. Jadi ya seperti apa ya, kalau disebutnya kan metode dari desain survei gitu ya. Banyak yang dibilang seperti itu gitu soal ini cross seksional. Jadi
um, ya bisa dikatakan mirip ya, tidak jauh berbeda terkait uh, reliabilitas, validitas, replikasi, dan generalisasinya. Itu artinya memang ada pengukuran tertentu sehingga dia bisa disebut sebagai reliable dan valid gitu. Kemudian bisa direplikasi, artinya um, urutan dari proses penelitiannya itu jelas dan memang bisa digeneralisasi. Lalu desain komparatif pada dasarnya adalah dua atau lebih studi proses seksional uh, yang dilakukan pada titik waktu yang kurang lebih sama. Iya. Jadi itu tadi kalau misalkan kita mengisi kuesioner gitu ya kan kita mengerjakannya di saat itu juga gitu. Tidak um, tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan gitu ya. Artinya langsung diselesaikan di saat itu juga. Dan itu salah satu ciri dari studi cross sectional yang tadi dibilang um, tidak berbeda gitu ya dengan metode komparatif ini. Lalu dari segi kuantitas dan kualitas, penelitian komunikasi komparatif masih tertinggal dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lain seperti ilmu politik dan sosiologi. Nah, hal ini disebabkan karena kekurangan kerangka kerja penelitian komparatif, kurangnya instrumen pengukuran standar, dan terbatasnya ketersediaan dataset arsip besar. Iya, jadi sebenarnya untuk disiplin ilmu komunikasi kita cukup tertinggal gitu ya dengan disiplin ilmu sosial lain seperti ilmu politik dan sosiologi. Gitu ya, ya tadi penjelasannya adalah kurangnya kerangka kerja penelitian, kurangnya instrumen pengukuran, dan yang terakhir ini menjadi concern juga nih terbatasnya ketersediaan dataset arsip bersama. Maksudnya begini, um, cenderungnya peneliti lebih menyukai melakukan penelitian gitu ya ketika dia punya dataset arsip yang cukup gitu ketimbang dia harus capek-capek nyari gitu. Misalnya dia mau membandingkan dua organisasi sebelumnya, tapinya dia mengetahui gitu kalau di organisasi A ini datanya cukup nih, cukup bisa dibandingkan dengan organisasi B gitu. Jadi dia terpakunya kepada data gitu ya, dan bukan kepada kasus yang menarik atau fenomena yang menarik gitu ya. Dan yang ini juga yang akhirnya membuat peneliti komunikasi uh, berpikir ulang gitu mau melakukan studi komparatif gitu. Jika kalau misalkan ada organisasi yang menurut dia ini kok datanya kurang dan sebagainya gitu ya, itu yang menjadi hambatan. Tapi sekarang di era sekarang di saat semuanya sudah terkonsentrasi gitu ya menyimpan data di internet, misalkan akses kita jadi jauh lebih mudah mendapatkan data itu gitu. Oh, iya. Jadi masalah utama dalam melakukan penelitian komparatif adalah untuk memastikan kesetaraan, yaitu kemampuan untuk secara sah mengumpulkan data yang memang sebanding antara konteks yang berbeda dan untuk menghindari bias gitu, ya, dalam pengukuran instrumen dan pengambilan sampel. Nah, itu dia. Jadi, penelitian komparatif gitu kita benar-benar harus fokus gitu kepada kesetaraan. Kalau dia maksud tadi mengumpulkan datanya itu sebanding dengan konteks sebanding dari satu objek penelitian ke objek penelitian yang lain ya yang kita teliti juga. Itu lalu dari segi pengukuran instrumen dan juga pengambilan sampel itu sebisa mungkin harus setara. Oke, ke foundations. Nah, di sini penelitian komunikasi komparatif melibatkan perbandingan antara minimal dua kasus tingkat makro. Itu bisa sistem, budaya, pasar, atau sub-elemennya. Di mana setidaknya satu objek penyelidikan relevan gitu ya untuk bidang komunikasi. Jadi ya bisa saja sistem demokrasi lalu dikaitkan dengan
bagaimana media beroperasi gitu ya, dengan sistem tersebut gitu ya. Jadi sistem pemerintahan lalu dihubungkan dengan bagaimana media beroperasi di sebuah negara gitu, dibandingkan misalnya antara Amerika dengan Rusia, atau um, Amerika dengan China dan seterusnya gitu ya. Um, jadi kalau menurut di sini Esser dan Anis ya, dia bilang kalau misalkan minimal banget itu ada dua kasus gitu, tingkat makro gitu. Atau juga bisa juga satu objek penelitian relevan untuk bidang komunikasi gitu, untuk bisa disebut sebagai uh, penelitian komunikasi komparatif gitu. Nah, penelitian komparatif berbeda dari non-komparatif karena penelitian ini berupaya mencapai kesimpulan di luar kasus tunggal dan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara objek analisis dan hubungan antara objek dengan latar belakang kondisi kontekstual mereka. Secara umum, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebelum memberi label perbandingan ya sebagai analisis komparatif yang matang. Nah, pertama, tujuan perbandingan harus dijelaskan di awal proyek dan itu harus menjadi komponen yang menentukan dari desain penelitian. Pasti ya, jadi kita sebenarnya sebelum kita memilih kasus, kita harus pahami betul gitu bahwa dua kasus ini tuh punya punya perbandingan gitu. Misalkan perbandingan media um, yang basis pembacanya itu kebanyakan Muslim gitu, misalnya Republika dan Tempo gitu. Persamaannya ada di situ. Kemudian lantas mau membandingkan bagaimana kedua media ini memberitakan tentang demo 212 atau demo reuni alumni dan 212 dan sebagainya gitu. Ini mau dibandingkan dalam dalam hal itu gitu. Di awal kita sudah tahu kita sudah mengetahui tujuan perbandingan itu. Nah, lalu unit perbandingan tingkat makro harus secara jelas digambarkan terlepas dari bagaimana batas didefinisikan dalam lingkungan kontekstual. Faktor-faktor spesifik yang dianggap secara khas memengaruhi objek analisis, baik itu orang, praktik, produk komunikasi, atau elemen struktural atau budaya lainnya harus diidentifikasi. Ya, jadi sebelum uh, masuk atau sebelum turun lapangan ya, kita juga harus sudah membuat batas-batas gitu, dan batas-batas yang berlaku gitu dari segi mungkin kriteria informannya, lalu apa saja yang akan kita teliti gitu. Itu kita harus identifikasi di awal agar betul-betul tadi setara. Ketiga, objek analisis harus dibandingkan sehubungan dengan setidaknya satu dimensi umum yang setara secara fungsional. Secara metodologis, pendekatan emik ya atau etik dapat diterapkan. Keempat, objek analisis harus dibandingkan berdasarkan kerangka teori umum dan harus mengacu pada konseptualisasi dan metode yang setara daripada dianalisis secara terpisah. Ya, balik lagi tadi, kerangka umum teorinya juga harus dipikirkan di awal itu ya. Teori yang sebetulnya memang sudah banyak dipakai orang untuk melakukan studi komparatif. Gampangnya itu analisis framing misalkan, atau analisis konten. Itu teori-teori umum itu sebenarnya sudah sering dipakai untuk studi komparatif. Itu tentunya juga dengan metodenya yang pastinya setara, balik lagi tadi. Oke, lalu bagaimana sih praktik penelitian komunikasi komparatif? Level paling dasar ya, perbandingan melibatkan deskripsi perbedaan dan persamaan, artinya memberikan deskripsi kontekstual dari seperangkat sistem atau budaya, meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita untuk menafsirkan setting komunikasi yang beragam lebih jauh,
deskripsi yang bulat dan terinci memberikan pengetahuan dan persepsi awal tentang topik-topik menarik dan tentang faktor-faktor yang mungkin penting untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan. Ini sempat disinggung juga tadi sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa persamaannya, kemudian apa yang ingin dibandingkan di antara dua kasus itu. Kedua, deskripsi kontekstual memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali padanan fungsional. Nah, masalah mendasar dalam studi komparatif, ya sepele sih kedengarannya, adalah komparabilitas gitu. Misalnya setelah mengambil sampel media di negara A, apa yang setara di negara B, C, dan D. Nah, hal yang sama berlaku untuk objek dan konsep analisis tertentu. Hanya objek yang memenuhi fungsi yang sama yang dapat dibandingkan satu sama lain. Jadi kita juga harus pikirkan sampel di media negara A itu bagaimana supaya bisa setara di negara B, C, dan D. Gitu. Nah itu kita harus concern juga tuh ke situ ya. Disebutnya komparabilitas. Ketiga, klasifikasi dan tipologi. Nah, klasifikasi berupaya mengurangi kompleksitas dengan mengelompokkan kasus ke dalam kategori yang dapat diidentifikasi. Misalnya peneliti Halin dan Mancini gitu, dia mengklarifikasi konsep-konsep pers gitu, paralelisme politik, profesionalisasi, dan intervensi negara. Dan kemudian menggunakan konsep ini sebagai dimensi untuk mengklasifikasikan sistem media menjadi 3 model prototipikal, pluralis terpolarisasi, korporatis demokratis, dan liberal. Nah, tipologi tadi ini dianggap sebagai awal dari suatu teori. Itu dan nantinya akan dikaji di negara-negara yang dia teliti. Gitu. Jadi sebelumnya dia buat dulu nih konsep-konsep, ya. Dia cari dulu, kemudian akhirnya dibuat dimensinya, lalu itulah yang menjadi model prototipikal yang akan dia gunakan ya ketika dia mendapatkan data dari 3 negara misalnya gitu. Lalu langkah keempat adalah penjelasan pasti memahami bagaimana faktor karakteristik dari lingkungan kontekstual membentuk proses komunikasi secara berbeda dalam setting yang berbeda. Ini tugas terakhir adalah menjelaskan gitu apa data yang Anda dapatkan, letak perbedaannya seperti apa, perbandingannya seperti apa. Nah, seleksi kasus dan desain penelitian. Nah, dalam kenyataannya banyak peneliti yang gagal menjelaskan gitu ya alasan dibalik pemilihan sebuah kasus untuk diteliti. Biasanya mereka hanya mengatakan bahwa kasus dipilih karena ketersediaan data. Itu selain itu mereka juga hanya memilih negara-negara yang datanya bisa mereka akses. Yang tadi saya sebut di awal ya. Kenapa akhirnya jarang sekali orang melakukan studi ini gitu ya? Karena ya tadi mereka akan lebih nyaman melakukan penelitian jika datanya ada dan mudah diakses. Lalu bagaimana menghindari membangun bias gitu ya pada penelitian komparatif? Pertanyaan pertama yang harus diatasi adalah apakah konstruk yang relevan seperti profesionalisasi jurnalis terdiri dari dimensi yang sama dalam dua budaya sehingga memungkinkan alat pengukuran yang identik. Riss berpendapat misalnya bahwa makna profesionalisme jurnalistik bervariasi ya di berbagai negara tergantung pada faktor-faktor pengaruh pada beberapa lapisan analisis. Tadi bisa saja berpengaruh dengan sistem negaranya, presidensial kah, bebas gitu atau komunis dan sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Kalau misalkan tadi agar tidak bias juga gitu ya dalam penelitian komparatif. Itu profesionalisasi jurnalis di satu negara bisa saja berbeda di negara lain. Ini salah satu yang kesulitan sih sebetulnya. Lalu menghindari pengukuran bias gitu. Kesetaraan bahasa dan reliabilitas pengukuran sangat penting. Iya. Untuk memastikan makna yang sama dari pertanyaan survei dan kode instruksi, tindakan sebelumnya yang spesifik adalah prosedur penerjemahan kuesioner atau codebook
ke bahasa Inggris ya, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa asli suatu negara. Nah, hasil dari terjemahan kemudian dibandingkan dengan versi asli untuk mengevaluasi kualitas terjemahan. Idealnya prosedur ini diulang sampai reliabilitas dari kedua versi dapat tercapai. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan tadi jadi komparatif gitu ya, kuesioner ini yang tadinya bahasa asli kita harus terjemahkan ke bahasa Inggris lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa asli suatu negara gitu, yang mau kita bandingkan misalkan um, Indonesia dengan Thailand gitu, dari kuesioner bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Thailand. Tapi kita harus lihat lagi gitu, apakah ada makna yang berbeda dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Nah, masalah bahasa ini memiliki implikasi khusus untuk menghitung reliabilitas dalam analisis konten lintas negara misalnya. Nah, pendekatan alternatifnya adalah semua peneliti ya, menyepakati satu bahasa umum, biasanya bahasa Inggris yang tadi saya katakan untuk instrumen pelatihan dan pengujian reliabilitas. Tapi ada yang menarik di sini bahwa reliabilitas yang tinggi ternyata itu berasal dari kuesioner bahasa asli, bukan bahasa Inggris. Ya, biasa saja mereka yang mengisi kuesioner itu tidak begitu paham dengan bahasa Inggris atau artinya menjadi lebih berbeda. Gitu. Itu salah satu fakta yang ditemukan di lapangan seperti itu. Nah, untuk memeriksa lebih lanjut apakah semua item survei dan kategori codebook itu memang diukur dengan cara yang sama di semua negara, strategi statistik tambahan perlu dikembangkan gitu untuk menguji meningkatkan kesetaraan pengukuran setelah data dikumpulkan. Ya, jadi ada bantuan juga dari statistik gitu ya, untuk menunjukkan bahwa betul-betul instrumen penelitian ini setara lah gitu ya, dan reliable serta valid.